Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ilmu Coding, channelnya Ilmu Pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial out kode igniter 4 menggunakan JWT ya. Jadi di sini saya sudah membuka situs kodeigniter.com dan nanti kita akan mendownloadnya ya, untuk persiapan. Oke, buat teman-teman yang pengen banget tahu tentang bagaimana sih membuat out kode igniter 4 menggunakan JWT, silakan tonton video ini sampai selesai. Nah, namun sebelum menonton, silakan like, komen, dan subscribe channel Ilmu Coding supaya mendapatkan informasi terkait pemrograman lainnya dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita download. Silakan, sekarang downloadnya udah versi yang 4.03. Kalau sudah, saya akan taruh di folder yang saya tentukan. Jangan lupa di extract her dulu ya. Jadi nanti kita rename ya. Kita rename dengan nama CI4, misalnya saya bikin out JWT. Oke, kita sudah memberikan nama CI4 underscore out underscore JWT. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya adalah kita membuat database CI4 underscore out underscore JWT ya. Jadi buat teman-teman yang belum bikin database-nya, silakan bikin database dulu. Di sini saya sudah CI4 out JWT ya. Oke, step 2 kita mesti konfigurasi environment dari project ini. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Oke, di sini saya sudah membuka Visual Studio Code, jadi tinggal kita drag aja ke sini. Oke, di step kedua ini kita akan mengkonfigurasi environment ya. Jadi di sini sudah ada file .env, kita harus ubah ke .env ya. Jadi tambahkan titik di depannya supaya nanti si .env ini bisa digunakan. Kemudian kita ubah environment-nya ini yang darinya di comment menjadi uncomment dan kita ganti menjadi development. Kenapa development? Supaya nanti ketika kita terjadi error, maka ada pesan-pesan yang ditampilkan untuk kita dan kita bisa menentukan mana yang harus diperbaiki. Kemudian di sini ada uncomment database, kita uncomment aja. Kemudian di sini ada out JWT ya, JWT. Nah, passwordnya kita kosongin. Jadi nama database-nya adalah CI4 out JWT. Oke, ini step kedua sudah selesai. Kita akan lanjut kepada step berikutnya. Kemudian step ketiga adalah membuat table user. Silakan buka terminalnya. Kemudian ketik php spark migrate create. Di sini kita akan membuat table user ya. Jadi kita isi dengan user. Oke, sudah dibuat. Sekarang kita cek filenya di folder app database, kemudian migration, dan di sini ada tabelnya. Nah, di function app ini kita akan membuat table bernama user ya. Jadi teman-teman silakan ikuti sd force field. Sini field pertama yang akan saya buat adalah ID. ID ini tipenya saya berikan integer. Kemudian constraint. Field kedua kita akan membuat first name, tipenya kita kasih varchar, kemudian constraint-nya kita kasih misalnya 50 ya maksimal, dan increment-nya kita hapus saja. Kemudian field ketiga kita akan membuat last name sama varchar tipenya, kemudian constraint-nya 50.
Untuk field keempat, kita akan membuat email. Constraint-nya 100, tipenya varchar. Kemudian kita akan membuat password. Di sini constraint-nya tetap 100. Oke, sekarang kita akan membuat primary key-nya ya. Primary key. Kita ketik this force, sini add key. Kita akan merujuk pada ID sebagai primary key, dan kita juga akan membuat tabelnya. Adalah user. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal migrate table ya. Jadi di step keempat kita akan memigrate tabelnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke step 4, yaitu migrate table. Namun sebelum kita migrate, kita cek dulu ada kesalahan atau tidak. Ya, nampaknya ini ada kesalahan, jadi harusnya add field ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita migrate, php spark migrate. Oke, sudah berhasil migrate-nya. Coba kita cek di database. Nah, sudah ada table user dengan field ID, first name, last name, email, dan password ya. Sekarang kita akan masuk ke step 5, yaitu clone PHP Firebase JWT ya. Jadi di sini teman-teman bisa buka GitHub Firebase JWT. Kemudian di sini ada Git ya. Git kalau memang teman-teman belum install softwarenya ya. Nah, jadi kita copy aja di sini. Kita klik misal di sini clone ya. Clone. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke project ya. Di sini ada instalasinya, bisa lewat Composer required Firebase PHP, bisa juga dengan cara nge-clone di sini. Clone. Oke, saya pilih cara yang nge-clone ya. Jadi sekarang di sini kita akan masuk ke step 5, yaitu clone PHP Firebase. Teman-teman bisa masuk dulu ke folder third party ya. Jadi cd app third party-nya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah masuk, dan kita akan membuat folder Firebase di sini ya. Kita akan membuat folder Firebase. Jadi klik kanan, kemudian new folder, kita bikin di sini Firebase. Nah, kita masuk lagi sekarang ke cd Firebase, kemudian baru kita git clone dengan link yang tadi. Oke, coba kita ini dulu ya. Kita close, kemudian kita ini. Nah, di sini sudah tersedia PHP JWT ya, JWT sudah tersedia. Nah, sekarang kita akan coba merename PHP JWT-nya ini. Kita close dulu Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya sudah buka foldernya, jadi kita masuk ke file app, kemudian third party Firebase. Di sini ada JWT, kita rename. Ini sudah nih JWT ya, sudah kita rename. Kemudian kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sudah ada JWT. Sekarang kita ini nih src yang ada di dalam folder ini kita drag ya. Semuanya kita drag keluar ya. Jadi file JWK, JWT, kemudian signature, expired, sama before valid exception-nya ini saya keluarin semua dari src ya. Di move semua. Nah, kemudian kalau memang sudah untuk konfigurasi folder, sekarang kita akan masuk ke step 6, ke step 7,
yaitu konfigurasi sistem ya. Jadi kita daftarkan dulu si Firebase ini di autoload. Nah, kita sudah membuka autoload.php. Sekarang kita daftarkan Firebase yang tadi sudah kita input ya. Firebase ops fire. Kemudian kita di sini copy aja nih appatnya. Kemudian kita masukkan folder third party garis miring Firebase ya, seperti ini ya. Firebase sama dengan apt third party Firebase. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi sistem. Saatnya kita akan membuat model out ya. Jadi kita bikin di sini model. Folder model mana? Kita bikin new file namanya out model. Oke, kemudian kita ketik php namespace. Kemudian kita use the kode editor garis miring model ya. Kemudian kita bikin kelas namanya out model extend model. Nah, kita bikin dulu nama tabelnya. Sini as table sama dengan user ya. Jadi sesuai dengan nama table yang telah kita buat di step 4 ya. Kemudian untuk out model sendiri kita akan coba bikin yang register dulu. Jadi kita bikin function di sini register. Kemudian di sini kita taruh parameter data ya. Oke. Kemudian kita akan membuat query ya. Query as this db table, di sini as this table. Kemudian kita melakukan insert data. Dan kita akan return si query ini ya. Query, kemudian jika ini kita kasih true, jika nggak berhasil register kita kasih false. Oke, seperti ini dulu untuk out model. Sekarang kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu membuat controller out untuk proses register ya. Jadi kita buat di sini, ini ada home ya, kita copy aja. Kita bikin file baru, kita beri nama out aja deh, out.php. Sini kita ganti juga out, kemudian ini kita hapus. Dan sekarang kita akan membuat function register. Namun sebelum kita bikin function register, kita harus membuat atau memanggil si out modelnya dulu ya. Di sini kita masukkan use app model, kita panggil out model. Kemudian kita bikin function construct-nya sini. Oke. Sini as this out ya. Out sama dengan new out model. Oke, kita sudah membuatnya. Sekarang kita akan membuat function register di sini. Register. As first name sama dengan this. Saya menggunakan get post karena nanti memang ininya metodenya adalah post. Oke. Dan kita copy sebanyak 3 kali lagi. Di sini saya bikin
last name, kemudian ini email, kemudian ini password. Oke, kemudian kita rapihkan. Nah, sekarang kita akan memperbaiki yang bagian ini. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk generate ya. Generate password to hash. Sini kita bikin yang sederhana aja atau yang simple. Password hash sama dengan kita menggunakan password hash password, kemudian coba kita bikin password by script ya. Namun jika teman-teman ingin mencoba lebih aman lagi dalam menggunakan hash password, silahkan. Ini saya contohkan yang sederhana aja. Kemudian kita bikin di sini data ini ya, kumpulkan data register. Jadi kita ini fungsinya buat mengelompokkan ya, data dalam bentuk array. Apa aja yang kita kelompokkan? Yang kita kelompokkan adalah pertama first name, isinya adalah as first name. Kemudian di sini last name-nya kita isi dengan last name. Kemudian di sini email, kita isi dengan email. Dan terakhir password, kita isi dengan password hash ya. Nah, kemudian kita coba rapihkan lagi. Kalau sudah rapi, kita kasih titik koma di sini. Dan sekarang kita akan menginsert data ini ke database ya. Insert data to table ya, to table user. Sekarang kita bikin register sama dengan as this out tadi ya, out. Kemudian kita panggil function register dan di sini membawa variabel data register. Nah, sekarang kita cek hasilnya kira-kira gimana. Ini jika hasilnya true. Jika hasilnya true, if as register sama dengan true, maka kita bikin di sini variabel outputnya kita bikin di sini misalnya status sama dengan 200. Kemudian untuk message-nya coba berhasil melakukan register. Nah, kayak gini. Kemudian kita kasih titik koma. Selanjutnya kita akan membuat responnya ya. Jadi kita return as this, kemudian respon, dan responnya adalah si variabel output, kemudian kasih 200. Nah, ini jika true ya. Namun gimana jika false? Ini kita copy aja. Kalau false, sini else, paste. Sini kita kasih misalnya 401 misalnya. Gagal melakukan register ya, kasih 401. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan masuk ke step 10, yaitu testing register di Postman ya. Jadi teman-teman silakan yang belum install Postman, silakan install dulu Postman, karena Postman ini penting buat menguji
API yang telah kita buat sebelumnya. Namun sebelum kita testing, kita harus menjalankan file ini dulu dengan ketik perintah php spark serve ya. Di sini sudah http localhost 8080. Sekarang akan kita tes ya. Localhost /2 8080 out garis miring register. Dan di sini kita kasih metodenya post. Kemudian di body kita akan memasukkan first name. Ini kita kasih nama misalnya Hildan. Kemudian last name misalnya Fuadi. Kemudian untuk email, saya beri emailnya contoh email @gmail.com. Kemudian untuk passwordnya misalnya saya isi dengan 123456. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita post, kira-kira hasil kayak gimana. Nah, error out respond ya. Out respond. Oh iya, saya lupa untuk ini mengekstensi RESTful-nya ya. RESTful-nya. Jadi kita coba dulu di sini. Use kode igniter garis miring RESTful garis miring resource controller. Kemudian extendnya kita ubah jadi resource controller. Nah, ini ya resource controller. Sekarang kita coba lagi send. Nah, di sini statusnya 200 dan message-nya berhasil melakukan register. Sekarang coba kita cek di database. Sini sudah ada 2 kali, ternyata sudah di-upload sebanyak 2 kali ya. Oke, katakanlah kita hapus salah satu aja. Nah, Fadi, kemudian emailnya contoh email lagi gmail.com dan passwordnya bla 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 bla. Oke, kita sudah berhasil melakukan register. Nah, sekarang kita akan masuk ke step 11, yaitu membuat model untuk login ya. Jadi kita tambahkan di sini function check login. Dia membawa parameter email. Kemudian kita bikin di sini variabel query. Nah, saya menggunakan count all ini fungsinya untuk menghitung jumlah semua data berdasarkan query yang kita buat ya. Ini mirip sama seperti numrow di Codeigniter 3. Nah, sekarang kita cek kira-kira ada berapa data ya. Cek ada data atau tidak. Misalnya jika f si query lebih dari 0, berarti ini kan ada data ya. Jadi di sini ada data. Apa yang akan kita lakukan kalau ada data? Kita copy aja ini. Kita coba copy, kemudian pindahkan. Ininya kita ganti hasil table, kemudian where email kita ganti ininya limit, kita kasih 1. Jadi wajib 1, kemudian kita kasih get dan kita kasih resultnya adalah get row array. Kemudian kita bikin di sini else variabel hasil sama dengan array kosong ya. Kosong. Kemudian di sini kita return variabel hasil. Nah, kita sudah membuat function check login di model.
kita akan masuk ke step 12, yaitu membuat membuat function login di dalam controller out. Oke, berarti kita sudah menggunakan JWT nih. Ya, kita berarti menggunakan use Firebase JWT _JWT. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan membuat private key-nya. Function private key. Untuk data kosongin aja. Cuma untuk data private key ini saya ngambil dari GitHub-nya ya. Di GitHub PHP Firebase. Nah, ini saya copy aja nih. Ini sudah disediakan sama dia. Masukkan. Kemudian kita rapihkan. Dan kita return as private key. Nah, kemudian kita akan membuat function login. Untuk login saya copy dari sini aja email password ya, karena sama. Kemudian kita akan membuat check login. Variabel check login sama dengan this out check. Nah, kita ambil parameter email ya. Kemudian jika password verify as password sama dengan si check login password, apa yang terjadi? Nah, berarti ini sukses login ya. Kita akan membuat konfigurasi token. Sama kita bikin di sini dulu secret key sama dengan this private key. Kemudian kita bikin variabel issue claim. Kita misalnya isi aja dengan the claim ya. Kemudian kita bikin lagi di sini audience. Ini nanti teman-teman bisa modifikasi ya. Kemudian kita bikin di sini issue date claim ya. Issue date claim kita isi dengan function time bawaan PHP. Kemudian kita bikin lagi misalnya not before atau sebelum claim, kita isi dengan di sini issue date claim tambah 10. Kemudian kita isi dengan variabel expire ya. Expire claim kita isi dengan tambah 3600 dalam detik ya, in second. Nah, kalau sudah, kita akan membuat di sini variabel token yang isinya adalah array. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya, sudah ada nih di pilot. Nih, contohnya saya copy, kemudian saya taruh di sini. Ini data is-nya ini kita isi dengan si variabel isWhereClaim yang sudah kita buat. Kemudian audience pun kita isi dengan audience yang sudah kita buat. Kemudian untuk waktunya
Ini kita isi dengan issue date claim. Kemudian untuk not before kita isi dengan not before claim. Kemudian kita tambahkan di sini expire. Ini kita isi dengan expire claim. Kemudian untuk datanya kita akan isi dengan, misalnya di sini ID, mempunyai data variabel check login. Sini berdasarkan ID. Kemudian first name kita isi dengan check login lagi. Kemudian di sininya first name. Oke. Kemudian kita buat last name. Dan kita buat email dan password. Email, password, di sini juga email, di sini juga password. Kemudian kita rapihkan. Oke, kalau sudah rapi, sekarang kita akan buat generate tokennya ya. Generate token. Kita kasih titik koma. Kemudian kita buat di sini untuk generate token. Variabel token sama dengan JWT. Kita kasih encode. Encode-nya kita isi dengan token dan kita panggil si secret key-nya. Dan ini jika berhasil ya. Jika berhasil kita bikin dulu variabel output. Sini kita kasih statusnya misalnya 200. Kemudian message-nya kita isi dengan login successful. Kemudian kita isi dengan, ini kok koma ya, bukan titik. Kemudian ini kita isi dengan token. Token kita panggil dari variabel token. Oke. Kemudian kita tampilkan di sini expire at di berakhirnya si token ya. Kemudian kalau sudah kita return as this respond, di sini output 200. Namun jika gagal ya berarti di sini else ya. Atau di sini gagal login. Kita copy aja dari sini. Masukkan ke sini. Statusnya saya kasih 401. Login failed. Kemudian kita hapus ini ya. Metodenya post, kemudian kita localhost 8080. Sini kita isi dengan out login. Kita berikan bodinya. Sini email, misalnya tadi saya sama dengan contoh email @gmail.com. Kemudian untuk password saya isi dengan 123456. Jadi ini sesuai dengan database yang telah kita input ke dalam tabel user ya. Jadi harus sesuai. Kemudian kita coba send. Nah, di sini sudah status 200.
message-nya login successful. Sekarang kita sudah punya token di sini dan expire-nya ini adalah waktu ya, dalam detik ya, second. Nah, token ini nanti akan kita bisa gunakan untuk mengakses suatu API ataupun mengakses data dari mobile application yang kita buat ya. Nah, berarti kita udah berhasil nih login. Cuma gimana kalau nggak berhasil? Katakanlah passwordnya saya ganti ya. Send. Nah, gagal ya. 401 login pilot. Kalau saya kasih 6 lagi, nah dia sudah ada tokennya. Token ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan akses-akses jika dibutuhkan. Oke, kita sudah sampai tahap ke-13, maaf, tahap ke-12. Kita akan lanjutkan pada tahap berikutnya. Oke, di step ke-13 dan atau terakhir ini kita akan membuat konfigurasi di home itu jika user sudah melakukan login dan dicek ternyata tokennya benar, itu nanti bisa menghasilkan output yang true. Namun jika tokennya salah, itu nanti akan diberikan respon bahwa Anda tidak diizinkan untuk mengakses halaman ini. Dan ini kita bisa gunakan kalau kondisinya si user telah melakukan login ya. Oke, kita pertama masukkan use dulu. Use Firebase, kemudian JWT, kemudian JWT. Lalu kita panggil class out ya, karena kita membutuhkan si private key-nya. pp, kemudian controller, kemudian di sini out, dan kita akan memanggil si resource controllernya ya. Restful, kemudian resource controller. Oke, kemudian kita ubah ininya jadi resource controller. Nah, sekarang kita akan membuat header ya, headernya. Sini saya akan menggunakan header access control, kemudian low origin. Ini kita kasih bintang aja, kemudian kita copy aja 5 kali. Kemudian apa yang harus diganti? Misalnya di sini konten tipenya, konten tipe. Sini kita bikin application JSON ya. JSON, kemudian charseed ini kita UTF-8. Nah, kemudian kita akan buat metodenya ya, metode saat pemanggilan dari si header ini. Kemudian kita bikin di sini allow-nya metodenya kita isi dengan post. Kemudian kita bikin di sini allow atau access control untuk maksimal peg ya, maksimal umur, maaf. Umur kita isi dengan 3600. Jadi umur expired tokennya. Kemudian kita isi dengan headernya kita isi dengan konten tipe, akses control, kemudian low headers, kemudian auto
authorization, kemudian kita kasih X requested with atau kalau saya alt Z kayak gini, access control allow header content type, access control allow header, kemudian authorization, kemudian X request with. Nah, oke. Sekarang kita bikin konstruknya. Sini saya isi kosong, kemudian saya akan panggil protect. Ini sama dengan saya kasih aja new out. Jadi saya memanggil controller yang sebelumnya kita sudah buat supaya nanti kita bisa manggil secret key-nya. Kemudian di function index kita akan coba membuat ambil secret key dari controller out. Kita buat di sini secret key sama dengan this protect kemudian private key seperti ini. Kemudian untuk awal-awal token ini kita kasih 0 aja dulu. Kemudian kita bikin variabel out header. Out header ini untuk ngecek ya, kira-kira ada header yang kita pakai apa enggak. Request, kemudian get server. Sini kita tambahkan http authorization. Kemudian kita bikin array untuk mengambil tokennya ya. Sini explode, kasih parameter yang kosong, kemudian panggil out header dan token kita dapatkan dengan cara memanggil array yang pertama, array kedua. Nah, jika ada token, kita cek nih tokennya. If as token kita pakai try. Sini kita decode ya. Variabel decoded sama dengan cwt decode variabel token, variabel secret key sama array H256. Kenapa H256 ini? Kita ngambil dari dokumentasinya di GitHub Firebase ini ya. Biasanya dia menggunakan H26. Coba lihat. Nah, ini decode bisa pakai R, bisa pakai H ternyata ya. Tidak apa-apa sih. RS26 ini juga bisa dengan HS256. Nah, ini ya. HS256. Nah, sekarang kita akan buat pengecekan jika telah di deskripsi if variable decoded. Kita bikin di sini variable output, misalnya kita bikin di sini message
sama dengan akses atau akses granted atau akses ini ya, akses diberikan. Jadi kalau dia memang benar setelah didekode maka aksesnya akan diberikan. Nah, teman-teman bisa membuat di sini halaman akses ya yang diberikan. Misalnya teman-teman bikin di sini CRUD ya, CRUD untuk mengelola database ya. Ini bisa taruh di sini. Nah, kemudian kita return as this respond. Sini kita berikan variabel output dan 200. Nah, ini kalau berhasil. Sekarang kalau error gimana? Kalau error, kita akan memberikan charge. Nah, di sini kita akan panggil exception. Exception. Kemudian ini variabel e. Nah, kita copy aja ini. Atau ini bisa jadi kalau token salah atau expired ya. Sini access the need, kemudian kita panggil errornya apa. Nah, misalnya di sini se get message. Nah, kemudian responnya 401. Sekarang akan kita tes ya. Kita tes di Postman. Pertama kita login dulu. Kita ulang, barangkali nanti tokennya sudah berakhir. Send. Nah, di sini kita copy tokennya. Sekarang kita buat ini baru, cuma ini get ya. Localhost 8080 home, cuma kita kasih headernya di sini. Authorizationnya ini kita isi dengan bearer token, kemudian tokennya kita isi dengan yang tadi kita copy. Nah, coba kita send. Nah, di sini akses diberikan ya. Jadi teman-teman bisa memberikan halaman apa saja yang bisa diakses ketika tokennya benar ya. Namun jika salah, teman-teman bisa memberikan di bagian ini ya, di bagian ini. Contohnya adalah ketika si tokennya huruf E-nya ini saya hapus. Nah, maka ketika saya send, maka akses denied syntax error malah format JSON ya. Namun jika saya kembalikan huruf E-nya, nah akses diberikan. Oke, demikianlah video tutorial bagaimana membuat authentication menggunakan JWT, baik untuk keperluan API ya di dalam project kita. Karena siapa tahu teman-teman pengen bikin API untuk menggunakan kode Igniter 4 dan katakanlah diintegrasikan dengan aplikasi mobile ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini dan subscribe channel Ilmu Coding jika memang belum subscribe. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.